Selamat bergerak. Siap. Jadi hari ini kita belajar tentang jadi di sini seperti yang didistorsi. Distorsi adalah terjadinya perubahan bentuk kalau limpahan bentuk oleh tanah, termasuk akibat proses pengelasan. Terjadinya perubahan benda kerja mengakibatkan bentuk atau tertarik bagi-bagi sebuah benda kerja kelas. Jadi hal ini karena silakan beberapa akan mengalami perubahan cita-cita panas. Jadinya penyusutan sehingga seorang operator atau pejalan harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan penggunaan dan penyusutan kemudian pada benda kerja. Cara mencegah distorsilas pertama yaitu koefisien buoy panjang. Jadi arti koefisien buoy panjang itu jumlah pertemuan panjang dari suatu logam karena mengalami perubahan suhu setiap 1 derajat Celcius. Hal-hal yang mempengaruhi perubahan panjang logam yaitu jenis logam, perubahan temperatur, perubahan panjang yang ke segala arah. Setiap koefisien buoy panjang berbeda-beda dari setiap jenis logam karena berbeda jika masing-masing logam. Misalnya koefisien buoy panjang baja 0,00012. Dia kalau aluminium itu 0,00255. Lalu selanjutnya kalau tembaga 0,000167. Jadi untuk baja akan bertambah panjang 0,00012 mm. Setiap terjadi perubahan temperatur sebesar 1 derajat Celcius. Lalu selanjutnya yang kedua itu pemanasan dan pendinginan. Jika pemanasan logam dilakukan secara merata, disebut dalam keadaan bebas, tidak bertahan, maka akan menyusut kembali ke posisi semula jika mengalami pendinginan. Nah, ini contohnya menyusut secara merata dan ini memuai secara merata. Lalu selanjutnya pemanasan dan pendinginan dapat bertahan. Jika sebuah benda kerja ditahan atau dijepit pada tabung kemudian dipanaskan, maka benda jelas tidak akan memuai logam. Jika pertambahan para tabung akan bertahan, di mana dengan pertambahan temperatur akan menambah kekenyalan. Bahan menjadi mudah dibentuk. Jika kondisi logam tersebut bertahan sampai benda dingin kembali, maka logam akan mengambang atau bertahan. Nah, jika benda kerja itu ditahan atau dijepit, ragu kemudian dipanaskan, maka benda kerja itu tidak akan memuai atau bertambah panjang secara keseluruhan. Lalu jika kondisi logam tersebut mengalami pendinginan, maka logam akan mengambang atau bertambah panjang ke arah yang tidak ada tahan atau berubah bentuk secara permanen. Faktor yang penyebab distorsilas. Yang pertama yaitu tegangan sisa. Yang dimaksud tegangan sisa di sini adalah seluruh bahan logam yang digunakan dalam industri, misalnya pertahanan, barang atau yang lain diproduksi dengan proses menahan tegangan di dalam bahan. Nah, tegangan sisa ini tidak selalu menimbulkan masalah. Namun jika bahan kerja menerima panas akibat pengelasan atau pemotongan
menghilang secara tidak merata dan akan terjadi distorsi. Nah, jika bahan kerja tersebut mengalami panas akibat pengelasan atau pemotongan, jadi maka tegangan sisa akan menghilang dan secara tidak merata akan terjadinya distorsi. Nah, ini adalah distorsi arah melintang. Sepertinya yaitu jika mengalas salah satu ujung dan sisi yang lain akan bertambah panjang akibat penguaian. Jadi jika kita mengalas salah satu ujungnya dan sisi yang lain akan bertambah panjang ketika penguaian. Berikutlah gambarnya. Kemudian saat pendinginan sisi logam akan saling menarik satu sama lain. Yang kedua itu distorsi arah memanjang. Yang distorsi arah memanjang adalah apabila hasil las berkontraksi dan kemudian memendek sepanjang garis pengelasan setelah pendinginan. Nah, sebelah gambarnya. Ketiga, distorsi menyulut. Distorsi menyulut adalah jika sudut dari benda yang dibilas berubah akibat konsentrasi lebih besar pada permukaan pengelasan karena jumlah hasil pengelasan lebih banyak. Jadi kalau distorsi menyulut ini akibat kontraksi lebih besar daripada permukaan yang dibilas karena jumlah pengelasannya lebih banyak. Jadi dia betul. Nah, dari selanjutnya kita masuk ke teknik-teknik pencegahan distorsi. Yang pertama yaitu las tata atau kita disebut juga las listrik. Yaitu metode pengertian las tata adalah metode penyambungan logam yang menggunakan panas atau melelehkan dan menyatukan atau lebih bahan logam. Jadi las tata ini adalah digunakan untuk melelehkan dan menyatukan bahan logam. Itulah gambar las tata. Yang kedua yaitu menggunakan alat bantu jig dan figure. Jig digunakan untuk menempatkan benda kerja dalam posisi yang tepat sehingga dapat dibilas dengan akurasi dan konsistensi yang tinggi. Jadi jig itu digunakan untuk menempatkan benda kerja dalam posisi yang tepat dengan akurasi yang tinggi. Kalau fixture membantu mencegah pergerakan atau pergeseran benda kerja selama pengelasan sehingga hasilnya lebih akurat. Kalau fixture ini juga membantu dalam meminimalkan distorsi atau deformasi yang dapat terjadi selama proses pengelasan. Itulah gambar jig and fixture. Yang ketiga yaitu menggunakan pelang penguat atau backing bar. Fungsi backing bar ini adalah mencegah pembentukan celah yang terlalu besar di bagian sisi balik samping las, sehingga membantu memastikan bahwa logam cair dari proses pengelasan tidak jatuh ke sisi balik. Selanjutnya, backing bar dalam proses pengelasan adalah material yang ditempatkan sepanjang sisi balik atau reverse side dari sambungan las untuk memberikan dukungan tambahan. Jadi fungsi backing bar ini ialah mencegah pembentukan celah yang terlalu besar di bagian sisi balik sambungan las. Nah, berikut gambarnya backing bar. Selanjutnya, yang keempat yaitu pengelasan berurutan. Nah, pengertian pengelasan berurutan adalah suatu metode pengelasan di mana proses pengelasan dilakukan secara berurutan atau berkesinambungan pada bagian tertentu dari suatu struktur atau prosedur yang sedang dibuat. Itulah gambar pengelasan berurutan.
Jadi dia berurutan kelasnya. Alhamdulillah dapat menyampaikan tentang materi faktor-faktor penyebab distorsi dan rasa. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Bagaimana cara pencegahan distorsi? Agar dilakukan pencegahan distorsi cepat. Bertanya. Coba lihat tuh, ini nanti mau kita kelas ya, kemarin kan? Distorsi menyebut dia pada saat kita nyawas dia narik. Coba lihat yang awalnya kita bergerak narik ya. Akibat apa? Akibat dari panas permukaan yang terlalu susah. Akibatnya permukaannya berubah. Kami tanya dulu kira-kira apa yang harus kalian tahu dari sini. Ini apa bang? Chicken feature. Pencegahan distorsi. Logik itu digunakan untuk melakukan bekerja posisi yang cepat supaya dapat mengelas dengan akurasi yang tinggi. Feature membantu pencegahan pergerakan pergeseran media kerja selama pengelasan. Indikasinya lebih akurat dan efisien. Gimana sih? Kalau di sini sebetulnya bisa juga pakai teks ya. Ini blok penguat. Dari kalian yang hasil presentasi hari ini